dikuatkan imannya, dapatkan hatinya, baik kesabarannya walaupun sebagai berat rintangan atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dapat bisa nahan sabar. Selamat datang kalian khususnya untuk Haja Fitriah dan Bapak Haji Joko. Karena supaya empat hari ini dapat bersama-sama untuk ya dijabah Allah Subhanahu wa taala dengan punya niat terkabul ikhlas taala. Dunia wali kulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Tolong tulisnya suami siapa? Iya. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammad Muhammadun sayyidul qawmi wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min majamin. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Uthman Ali radhiyallahu anhu wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah radhiyallahu anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin min almarhum fulan. Sumaya ruhi ahli silsilatil qadariyah wan naqsabaniyah khususan Syekh Muhyiddin Abdul Jailani wa Sayyidi Syekh Muhammad Saman wa Sayyidi Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa dasallahu sirrahul aziz wa Sayyidi Syekhul Mukhtar wa Sayyidi Syekhul awliya min awliya tis'ah wa huwa sultanul jadi syarif hidayatullah qadasallahu sirrahul birani wa sayyidi Ahmad Mufakhir wa sayyidi Syekh Maulana Hasan bin Banten wa sayyidi Syekh Maulana Yusuf Banten wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal ulama'il 'amilin wa sadati sufyanil muhaqqiqin wa tabi'ihim bisanin.
فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الكفار سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن حسان وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وذنابه وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجمالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل شر ومن كل ذي شر إن مقدمها ونوديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبرهم وقبرهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم وقبرهن على حفرة من حفرات النيران لا تخرجنا بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهم واعف عنهن واجعل جنة مثواهم اللهم أنزل قبرهم نورا وهدى ورحمة وشفاعة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة ولجميع المسلمين والمسلمين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وجعلني يحفظ إبراهيم الخليل حين كذب به إلى النار ولم يزل ينقلني من الأصلاف الطاهرة إلى أرحم الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على شفاء مطر اللهم صل وسلم
agama. Tetapi anak saya ini tidak begitu. Tidak, dari SD sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, tidak ada sedikit juga yang saya berikan kepada dia untuk menyekolahkannya untuk agama. Tetapi mungkin insya Allah karena darah saya yang begitu mengalir kepada dia, maka dia dengan sendirinya diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingin untuk pergi menemui rumah yang berada di Makkah Mukarramah, dan dengan suaminya yang begitu Tuhan telah memberikan kepada dia rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan segala sesuatu yang tadinya beberapa doa-doa, beberapa selawat-selawat yang saya dengar mengalir air mata saya, karena saya tidak ada mempunyai sedikit juga daripada sesuatu akan datang ke sini, bahkan terjadi seperti ini yang akan menggembirakan saya. Oleh sebab itu, dengan segala sesuatu yang telah terjadi ini, alhamdulillah. Karena suatu saya dulu akan membeli rumah ini, saya berdoa kepada Tuhan waktu berada di Kebun Sirih, ya Allah, berikanlah rumah kepada saya yang kelilingnya madrasah, yang kelilingnya tempat mengaji, yang orang-orangnya orang-orang beragama semuanya, yang akan dapat untuk saya temani dan akan saya belajar kepada dia, dan bagaimana pergaulan saya menjadi akrab. Alhamdulillah, segala yang saya doakan itu diterima oleh Allah. Mpok Rohana, Mpok Mas Wani, Mbak Cumia, Mbak Busu, dengan semuanya itu akrab dengan saya, dengan segala sesuatu. Dan saya lari rumah ditanya, kok ibunya belum pulang? Kok ibunya belum pulang? Karena apa? Kalian sudah sebulan tidak jumpa. Nah, itulah apa itu yang menyebabkannya? Keakraban hati dan pengarahan kita. Bagaimana kita mengarahkan daripada segala sesuatu yang perlu untuk umat yang berada di Kreo ini, sama-sama kita untuk mengarahkannya bersilaturahmi. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk melepas anak kita pergi ke Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan lancar segala apa yang ditujunya, dan itu juga kita harapkan untuk mendoakan kita mana yang belum pergi ke Makkah supaya menemui kota Makkah itu nanti kapan-kapan ada daripada kesanggupan keuangannya, kesanggupan daripada kesehatannya. Itulah supaya kita harapkan pada anak kita itu berdoa di multazam. Demikianlah sebagai sambutan kata dari saya, karena di dalam hal ini lain tidak, ibu-ibu tahu mengerti juga yang bahasa bagaimana kegembiraan. Semenjak tadi air mata saya mengalir. Apa sebabnya? Saya melihat bagaimana Arafah, bagaimana di situ kita nangis saja waktu itu. Nah, bagaimana kita sa'i dan kita tawaf, terasa sekali. Kata hati saya, kalau mata saya tidak seperti ini, saya juga akan ikut. Bagaimana? Saya juga akan ikut sekarang ini. Tetapi bagaimana? Tadi pimpin-pimpin orang serangan dari rumah aja, pada kesal orang pimpin-pimpin gitu. Apalagi ada yang berbahagia, ada yang tidak beruntung. Nah, jadi sekarang ini saya merasakan beruntung rasanya dengan nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita yang beramai-ramai ini, berdoa supaya si Fitri dengan suaminya selamat dalam perjalanan dan kembali juga dengan selamat, dan kita didoakannya di situ. Di antara ibu-ibu yang belum lagi pergi, mudah-mudahan disirunya di situ di multazam. Itulah sebagai doa atau kata-kata daripada ibunya si Fitri. Karena apa? Si Fitri ini sebulan dalam perut saya bapaknya meninggal, ditembak. Nah, sebulan baru. Jadi Juli sebulan. Apa kata bapaknya tuh? Nanti anak. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza zundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du.
فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس في الحج الله العلي. Yang saya hormati bapak-bapak serta ibu serta keluarga Haji Ramisa, saya di sini sebagai wakil Bapak Joko serta Ibu Fitri yang pada bulan ini dia dapat melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu, Assalamualaikum. منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليه وسلم صلى إله على محمد وآل كلهم وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Katakan besar. Lihat, bumi yang ditempati oleh berjuta-juta manusia begitu besarnya. Besar bagaimana dengan yang menciptakannya? Kalau begitu banyak di dunia ini orang-orang yang dianggap besar, lalu bagaimana dengan yang menciptakannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita putar aja speaker ke sana. Alladzi ja'ala al-ka'bata qiblatan mu'minin. Yang di dalam di luar aja. Dialah Allah yang telah menjadikan Ka'bah sebagai satu-satunya kiblat bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang di dalam hatinya senantiasa ada kebesaran Allah. Orang yang di dalam hatinya senantiasa bahwa dia yakin hidupnya akan ditolong oleh Allah. Alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang amat sangat mengetahui yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh manusia, apalagi yang nampak. Dan dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Ibu, Rahman Rahim itu apa, Ibu? Hah? Rahman Rahim itu apa ya? Sifatnya Allah ya. Ada berapa sifatnya Allah?
Kok jadi kurang begitu? Jadi 20, 99. Kalau orang Cina bilang kau ibu, 99. Ipit yang Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama yang baik. Hafal. Bu, hafal nggak asmaul husna? Nggak hafal. Bener nggak hafal? Hafal? 99 nama Allah hafal? Nggak hafal? Berarti sama saya. Maklum, yang namanya manusia, ketika dia harus memuji Tuhannya, harus banyak dituntun kayak orang buta. Beda kalau memuji manusia, nggak perlu pakai dituntun, gampang banget muji manusia. Tapi Allah, ketika sudah berbagai nikmat Allah berikan kepada kita, masih susah memuji Allah. Padahal untuk manusia baru ditolong sekali aja, mujinya sampai seumur hidup. Allah Akbar. Ya. Jadi 99. Yang paling kita kenal Ar-Rahmanur Rahim. Itu yang dikenal. Yang di dalam kenceng, yang di depan sepinya luar biasa. Surat Al-Hasyr, Allah tuntun kita bagaimana cara memuji Allah dengan baik. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Belum makan ya? Udah makan apa kekenyangan ya? Kekenyangan, kapan makannya ini? Kalau diundang walimatus safar, jauh lebih baik jangan makan dulu. Kan nanti makan di sini. Kalau perut kenyang kan makannya juga nih. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Segala apa yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Tarawih yuk. Ya gak tarawih Ramadan kemarin nyesel. Coba-coba aja tarawih sekarang. Tadi bilang gila sama orang. Allah Akbar. Aduh, memuji Allah tidak akan pernah habis. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun seandainya isi lautan, air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, harta ditambah, tidak akan pernah cukup untuk memuji Allah. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin
amin. Wa tukrimuna binuril fahmi, amin. Wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk Rasulullah khataman nabiyyin, pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali Rasulullah SAW yang pertama masuk beserta umat-umatnya. Bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah. Lihat di dunia. Di dunia Allah bagi surga, Allah bagi taman surga. Ma baina baiti wa mimbari rawdat min riyadil jannah. Antara rumahku sekarang jadi kuburan dan mimbarku ini adalah taman-taman surga. Mau duduk di taman surga, Ibu? Jangan duduk di taman surga, duduk di taman mini saja harus sudah senang luar biasa. Ya. Jangan duduk taman surga, duduk di mall taman anggrek saja habis duit. Iya, Bu. Ya. Harus punya ongkos, harus punya tiket masuk, mesti punya bekal kalau mau duduk di taman surga, nggak main-main. Ya, surga itu punya pintu layaknya rumah yang berpintu, dan pintu pasti punya kunci. Kuncinya surga apa itu? Subhanallah. Aduh, insyaallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Surga la ilaha illallah. Ini anaknya siapa nih? Nyariin bapaknya nih. Bocah, mana bapaknya bocah? Ini enggak sini. Itu dia bapaknya yang pegang kamera. Anaknya kecil megang mobil, bapaknya gede megang kamera. Berarti udah kelihatan nih anak gedenya jadi apa? Jadi apa, Pak? Yang punya dealer katanya, punya bengkel mobil, amin. Subhanallah, ya. Kalau mau masuk surga lalu duduk bersama Rasulullah, harus banyak berkirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka salawat ya? Macam-macam salawat. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan suka pada berantem. Itu aja pesannya dari yang muda. Soalnya sedih. Kalau di dalam memuji Rasulullah aja pada berantem, gimana pujiannya mau diterima? Orang pada berantem aja. Ya. Yang penting fastabiqul khair, berlomba-lomba kebaikan, terutama di dalam ikhlas. Takut malah ribut, ikhlasnya nggak ada, apa yang mau diterima oleh Allah. Ya, Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa taraji, afata yajiz raddal alami, ya ughilal judi wal karami. Itu dia. Lagunya siapa itu?
Lagunya siapa? Lagu saya. Siti Nur. Pak senang sama Siti Nurhaliza Pak? Senang nggak? Senang ya? Berarti saingan sama saya. Ya Allah ya Rabb. Seseorang akan senantiasa menyebut orang-orang yang dicintainya. Itu pasti. Jadi kalau ada orang ngaku cinta dengan orang lain tapi namanya nggak pernah disebut, berarti bahwa kadzabun indallah, maka dia pembohong di sisi Allah. Ngaku cinta tapi namanya nggak pernah disebut. Ngaku cinta ketika ada yang bersolawat tapi nggak pernah dijawab. Orang yang paling pelit di dunia ini, kata Rasulullah, ketika namaku disebutkan dia nggak mau jawab. Itu orang yang paling pelit di dunia. Aduh, nggak enak bener dibilang pelit ya. Jangan dibilang pelit di sisi Allah, dibilang pelit di sisi manusia aja udah paling nggak enak. Orang pelit hidupnya sempit. Lipit, itu dia. Ya, lipit jadinya. Orang pelit hidupnya sempit. Bawaannya bakalan dijahatin orang terus, percaya deh. Kalau orang pelit, nggak bakal aman di jalan. Orang pelit. Tapi kalau orang pemurah, insya Allah banyak yang melindungi. Ada orang mau jahat, jangan. Dia orangnya baik. Dia orang pelit, jangan. Dibelain orang. Nggak perlu kita yang bilang orang bela. Tapi kalau pelit, gue gak bener sama dia tuh. Kenapa? Pelit bener orangnya. Terus mau ngapain? Gue mau kempesin banyak. Gue kempesin yang 144 kalau kempesin. Aku bilang baik. Ya, jangan. Jadi yang pelit hidupnya tapi insya Allah ini adalah orang-orang yang pemurah. Amin. Apalagi yang di dalam, pemurah benar kalau di pasar. Amin. Yang namanya manusia, ibu, nggak laki-laki, nggak perempuan, kalau lagi ada di pasar, pemurahnya luar biasa. Iya. Apalagi laki-laki tua bawa perempuan muda, pemurahnya minta ampun. Ya, subhanallah, pemurah. Orang yang pelit sekalipun kalau ada di pasar pasti pemurah. Bu, suka ke Cempaka Mas, Bu? ITC Cempaka Mas, ITC Cepulir, apa? Suka datang. Kelihatan sih di jidat ada tulisan ITC-nya. Manusia paling pemurah kalau ada di pasar, subhanallah. Ya, pergi ke pasar ketinggalan dompet, kiamat sugro itu. Iya, buru-buru pulang. Mau ngapain di pasar, dompet kagak bawa. Tapi kalau di masjid emang dompet selalu ditinggal di rumah, nggak pernah dibawa. Ini mohon maaf, survei membuktikan, gedang ya. Emang kalau di masjid kita begitu. Yang dibawa kotak rokok, dompet mah pasti ditaruh. Gitu. Paling juga dijatahin berapa? Padahal yang namanya masjid itu supermarketnya Allah. Kita bisa belanja pahala di masjid, subhanallah. Iya, siapa bilang kita nggak bisa belanja di masjid? Bisa belanja. Belanja segala macam pernak-pernik akhirat yang akan bikin kita senang di akhirat. Kalau di pasar banyak pernak-pernik yang bikin kita bahagia di dunia, kenapa di masjid tidak ada? Yang bisa lihat cuma orang yang di dalam hatinya punya iman. Demi Allah, itu pasti. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih. Hidup harus pakai iklan. TV aja kalau nggak pakai iklan miskin dia. Iya kan? Aduh Pak, jangan. Udah biarin. Aduh. Jangan Pak. Aduh.
bisa kirim ke rumah aja kursi. Memang manusia tahu diri. Ya.
dikasih makan, mesti dikasih tempat tidur. Iya kan? Mesti diurusin ongkos transportasinya di sana. Boleh mati kan? Enggak. Ya Allah, mau yang murah. Menungguin yang murah apa yang mahal? Tuh, yang namanya haji mah begitu. Ibadah haji, nungguin yang mahal aja lah daripada yang murah. Tapi kalau yang mahal nggak sanggup, siap-siap dari sekarang, titip amanah. Kalau saya meninggal, anak saya, tolong ya badarkan haji saya. Ibarat seorang bayi baru lahir, yang dilihat apanya sih? Matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, kakinya, tangannya, kemaluannya, sempurna nggak? Ketika sempurna, kita kasih lihat sama orang juga senang. Ih lucu ya, bibirnya kayak tetangganya. Ya kayak bapaknya, masa tetangganya. Nggak malu, pasti bahagia ngasih lihat, ya kan? Tapi maaf, ketika ada yang kurang, ada yang cacat, tidak sempurna tubuhnya, malu nggak kira-kira? Malu, manusiawi ya, awal proses. Tapi lama-lama lillahi ta'ala, terima takdir Allah. Ah udah, memang ini yang Allah berikan. Nah sekarang bagaimana ketika kita menghadap Allah? Kurang sempurna rukun Islam kita, apa nggak malu di hadapan Allah? Datang bawa rukun yang cacat di hadapan Allah. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha. Selebihnya dipanggil atau tidak itu urusan Allah. Yang penting usahanya kelihatan dulu. Karena begitu banyak orang duitnya nyabak pak. Nyabak neber itu dokunya. Tuan Tane, gimana gara nyabak itu doku? Ya bu, dokunya nyabak bu. Ya Allah ya. Banyak itu duit. Tuan Tane, kontrakannya buah bejibun. Kalau bejibun tuh banyak bener namanya. Kagak kehitung tuh pintunya. Masjid 1000 pintu aja kalah ibu sama pintu kontrakannya. Nggak juga mau pergi haji. Begitu ditanya belum panggilan, budak bukannya belum panggilan. Ini mohon maaf ya. Bukannya belum panggilan, budak. Bukan budak lagi, budak. Pakai G belakangnya. Istito'a, manistato'a, itu ukurannya kan harta. Pengertian cukup itu kan relatif. Kalau cukupnya dengan rumah yang kecil di dunia,